Puji Tuhan, kita ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Boleh lihat dong kiri kanannya, kasih senyum. Tetap terlihat kok kemuliaan Tuhan, iya. Senang ya ngelihat banyak saudara kita yang sedang sakit hari ini. Kita percaya, kita mau sepakat dari tempat ini ada kesembuhan, amin. Kita berdoa sepakat, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir. 2 orang sepakat, Tuhan mendengarkan doanya. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari demi hari penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami ada semua karena kemurahan-Mu. Karena kebaikan-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan, siapapun kami yang hadir pagi hari ini, kami akan terus mengingat kebaikan-Mu sehingga tidak ada kata-kata lagi Tuhan selain kami berkata kami kagum akan kebaikan-Mu. Hadirlah dengan kemuliaan-Mu, hadir dengan cara-Mu, hadir dengan kuasa-Mu, sehingga setiap kami bisa merasakan Kau hadir pagi ini ya Tuhan. Jamah setiap kami. Mari sembah Tuhan. Datang dengan kerinduan, datang dengan rasa cinta yang besar kepada Tuhan, datang dengan ucapan syukur. Ucapkan terima kasih buat kebaikan-Mu. Yesus, kami bangga punyalah seperti-Mu. Sebab itu kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Yesus.
kagum, hormat. Ingat setiap kebaikannya, maka engkau tidak akan pernah tidak kagum akan semua yang ia perbuat. Ingat setiap kebaikannya, Jesus. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi dengan lembut, Tuhan, aku kagum akan kebaikan dan kebesaran-Mu. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Yes, yo. Kau Allah yang layak dipuji. Kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami kagum atas semua yang Engkau buat dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam suka dan duka kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami menghormati kehadirat-Mu ya Tuhan. Dengan menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami lepaskan semua yang bukan daripada Tuhan. Tapi biar hari ini kami percaya Engkau Allah yang hadir bersama kami. Engkau yang melawat setiap kami yang hadir hari ini, dan kami percaya ada kuasa dalam nama-Mu, ada kuasa dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami mau bersorak-sorai yang bukan daripada Tuhan. Dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam ruangan ini, kami patahkan semua di dalam nama Yesus. Hanya Tuhan yang berkuasa pagi ini. Bersama-sama kami akan sembah Tuhan kami, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Sekali lagi dong, siapa yang bersuka cita beri kemuliaan buat Tuhan. Kita mau bilang bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Nah. Yuk, boleh bertepuk tangan. Gerakkan kakimu ke kiri dan ke kanan. Sembah Tuhan. Yuk, yeay. Lagi ya. Haleluya, ku memuji-Mu Hanya Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. biar
terima pujian. Amin. Sekali lagi ya jemaat aja ya, sambil angkat jempolnya yuk. Bersyukurlah kepada, mana jempolnya? Amin. Bahwa selama-lamanya. Ya, sama-sama ya. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan. Hey, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na-na-na-na. Mensyukuri semua yang Tuhan beri, rahmat yang, yuk lompat ya. Kakiku lompat, amin. Sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Bersyukur saat semuanya baik-baik lebih mudah, amin. Tapi bersyukur saat dalam keadaan apapun, itu akan memberikan kita jadi kuat. Kita punya Tuhan, tetaplah bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Sepatah kata yang dari Tuhan itu ngubahin hidup kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman itu yang akan memberikan kekuatan buat kami. Banyak berita-berita atau masalah-masalah atau apapun itu Tuhan. Tapi kalau kami dengar firman-Mu, maka firman itu yang akan menguatkan kami. Kami hanya mau berseru kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Yesus, Yesus, padamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Dalam penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, katakan, yuk panggil namanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Amin. Kau pegang
perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau di atas segalanya. Mari akui dengan hatimu, Kaulah Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, Ini pengakuan kami kepadamu menolong Tuhan. dalam hidup. Engkaulah yang sanggup menolong kami. Percaya, Kami hanya mau percaya kepadamu, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kau pegang tangan, Jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. tuntun langkah. Teruslah tuntun langkah kami. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Yes, ya, amin. Kau gunung batuku dan pertahanan. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Sekali lagi yuk katakan, panggil namanya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas Mari segalanya. bangkit berdiri, katakan Yesus. Yesus, Tuhan, padamu kami berseru kepadamu dan kami tahu ada pertolongan di hadapan-Mu. Engkaulah yang menyelamat kami dan akan menolong kami. Kau Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mulut memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhan Di atas segalanya. atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
Tuhan, di atas segala-galanya kami boleh ada pada kesempatan pagi ini. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa peduli kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Itu karena anugerah Allah yang sudah kami rasakan, dan kami merasakan bahwa segala-galanya hanya di dalam nama Yesus. Amin. Itulah gembala kami yang baik, yang memimpin kami sampai pagi ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Sehingga pujian itu menguatkan iman kami, memampukan kami untuk berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah ini. Tetapi Tuhan adalah penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, tiba saatnya kami akan terima, yaitu firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang membuat kami tidak takut untuk menghadapi apapun juga. Firman itu yang akan menjawab dalam setiap perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan, berfirmanlah Tuhan buat kami semua. Tidak ada satu firman yang tidak punya kuasa, yaitu firman yang hidup. Dan kami akan sambut firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang meriah. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi dalam kasih Kristus, ya. Kita bisa beribadah pada kesempatan pagi ini, walaupun di tengah-tengah dunia ini yang bergelora, di tengah-tengah dunia ini yang kita lihat, ya, COVID semakin hari, ya, mulai lagi dia bangkit. Haleluya. Tetapi saya yakin kita punya yang namanya Yesus, penebus yang hidup itu. Amin. Haleluya, ya. Terima kasih buat Bapak Gembala, yaitu Bapak Sukamto dan Ibu, beserta dengan anak dan para majelis yang mempercayakan saya untuk melayani sabda Tuhan, firman Allah. Tuhan memberkati, dan pagi ini saudara-saudara, kita lebih banyak untuk belajar firman Allah, ya, supaya hidup kita ini hidup yang betul-betul dipimpin atau dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya, ya. Pagi ini saya akan berbicara tentang Tuhan memperdulikanmu. Haleluya. Tema pada pagi ini, Tuhan memperdulikanmu. Tuhan memperdulikan saya, dan juga Tuhan memperdulikan saudara. Yang percaya katakan amin. Ya, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan tetap peduli kepada saya dan saudara. Itu sebabnya saya mengajak untuk membuka Alkitab saya dan Alkitab saudara di dalam kitab yang tidak asing lagi untuk kita mencoba dan menarik beberapa pelajaran yang ada di dalam kitab Ayub dalam perjanjian lama. Kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, kitab Ayub pasal 19 ayat yang ke-25. Pagi ini mungkin saya tidak pakai PowerPoint, tetapi kalau mungkin ada ayat-ayat coba dimunculkan supaya bisa kita baca bersama-sama ayat ini, ya. Haleluya. Sekali lagi, Ayub pasal 19 ayat yang ke-25, begini bunyi sabda Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Haleluya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya
ia bangkit di atas debu. Nah, di sini kita lihat bagaimana pengalaman Ayub ketika menghadapi yang namanya penderitaan yang berat. Tentu kita semua tahu, ya, riwayatnya, ceritanya, ya, dia mengalami penderitaan yang berat. Ia kehilangan segala-galanya. Dalam kitab Ayub pasal pertama, saudara bisa baca. Kehilangan anaknya yang dikasihi. Bahkan ia menderita satu penyakit yang lama hampir membuatnya di sini membawa kepada kematian. Itu sudah tercatat. Itu sudah tertulis. Tetapi di sini kita lihat Ayub mengatakan bahwa aku tahu. Haleluya. Aku tahu. Ayub mengatakan aku tahu apa yang aku hadapi. Seberat apapun. Di sana dikatakan keluarlah dari dasar hati yang dalam dengan perkataan. Di sana penebusku hidup. Haleluya. Penebusku hidup. Itu ditujukan kepada dirinya. Dan itu disampaikan kepada orang-orang yang melihat pada waktu itu Ayub dalam keterpurukan. Ini membuktikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa Ayub memiliki keyakinan yang kokoh. Bahwa Allah memberikan di mana ada kata atau memberikan yaitu gambaran kebebasan dari perbudakan dosa. Kemenangan, haleluya. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah keterpurukan, dia bebas, haleluya, dari segala perbudakan dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu kita ditebus di sini. Berarti kita dibayar dengan harga yang mahal. Betul? Saudara aku itu, saudara dan saya, kita dibayar dengan harga yang mahal. Ya. Dengan darah Yesus harga yang mahal. Tidak ada tandingannya. Ya, bukan dengan uang. Ya, tetapi dengan darah Yesus yang mahal. Nah, di sini menunjukkan bahwa Ayub begitu yakin bahwa hubungannya dengan Tuhan itu telah memberikan kepastian yang namanya keselamatan. Haleluya. Ada kepastian dan ada keselamatan. Aku tahu penebusku hidup. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, itu ada kepastian di depannya, keselamatan. Amin. Haleluya. Keselamatan, itu kepastian. Keselamatan itu berbicara kepastian. Ya, bukan mudah-mudahan. Bukan, kepastian. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan. Dan keselamatan saudara dan saya, Yesus yang menjadi keselamatan bagi kita yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Ada kepastian. Itu sebabnya tema kita yang kita angkat di sini bahwa Tuhan memperdulikanmu. Haleluya. Sudah bisa bilang amin? Katakan ke kanan kirimu, Tuhan memperdulikanmu. Apapun masalahmu, apapun yang kita hadapi, Tuhan masih peduli kepada kita. Kalau Tuhan gak peduli kepada kita, pasti kita saat ini tidak ditolong oleh Tuhan. Ya, ada beberapa banyak yang menjadi korban kita lihat yang namanya COVID.
Ya, jujur, kurang lebih 3 tahun COVID ini berjalan. COVID ini terjadi, khususnya di Indonesia, memakan korban nyawa yang tidak sedikit. Betul? Haleluya. Ya. Tetapi pada prinsipnya Tuhan memperdulikan kita. Haleluya. Mungkin ada banyak rekan-rekan kita, famili kita, bahkan yang lain sebagainya. Kalau kita lihat bahwa ada yang sudah dipanggil Tuhan, bahkan sudah lolos dari COVID, berarti Tuhan mesti peduli kepada kita kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Tadi saya ketemu dengan Ibu Gembala, Bapak Gembala, dan seorang pelayan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya, tidak bisa kita hapus itu, memori itu. Ya, tidak bisa, ya, keadaan. Tapi puji Tuhan, ya, saudara dan saya tetap kita prokes seperti pagi ini, pakai masker, jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Itu upaya daya kita, bukan begitu? Haleluya, tetap. Ya, karena pemerintah itu mengajurkan dan pemerintah itu ada di bawahannya, gereja harus taat kepada pimpinan. Haleluya, ya, yang kelihatan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi, Tuhan peduli kepada saya dan kepada saudara, dan juga Tuhan juga peduli kepada Ayub. Kita lihat akibat dari yang namanya COVID ini terjadi. Aduh. Bahkan kita tahu di sini akibat perang Rusia dan Ukraina, ya. Ini paling suka kita lihat. Rusia, Ukraina ini konflik sampai hari ini belum selesai. Bahkan kita lihat terjadinya yang namanya apa? Inflasi. Ya. Betul? Haleluya. Ya. Inflasi, ya. Kemerosotan nilai uang. Barang-barang naik. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia ini, puji Tuhan, dampaknya belum, ya, haleluya, ya. Nah, kalau kita kembali kepada firman Allah, saya teringat kepada kitab Wahyu, masalah inflasi ini, ya, kemerosotan ini. Coba kita lihat Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Kita bisa lihat kejadian yang akan terjadi, kejadian yang kita lupakan itu terjadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Allah berkata begini. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu dan berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kitab Wahyu pasal 6 di sini yaitu berbicara tentang rusaknya minyak dan anggur. Nah, kalau kita mungkin melihat ayat ini, mungkin ini sudah rangkuman, tetapi kita tidak melihat sekedar rangkuman, tetapi ada sebelumnya rentetan-rentetan yang harus kita pelajari. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat materai pertama dalam kitab Wahyu. Ya, materai pertama itu di sana berbicaranya hadirnya yang namanya apa? Antikristus. Haleluya. Materai pertama itu dibukakan, terjadinya antikristus.
Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi berbicara tentang materai kedua di sana, penunggang kuda merah di sana yang padam membawa kepada peperangan. Ngeri saudara. Penunggang kuda merah itu mempunyai arti. Bukan hanya sekedar menunggang kuda dengan atribut merah, bukan. Tetapi itu mempunyai arti kalau saya pelajari di sini lebih lanjut. Peperangan yang terjadi. Ya. Bahkan di sana dikatakan peperangan ini sudah terjadi sehingga kalau saya katakan ya, kuda hitam ini yang padam membawa peperangan itu sudah terjadi, bahkan seorang penunggang kuda itu, kalau saya baca dari ayat ini, hitam membawa timbangan di atas tangannya. Jadi penunggang kuda, ya, itu membawa timbangan di atas tangannya, Bapak Ibu. Itu ada artinya berbicara tentang peperangan. Bukankah kita lihat peperangan ini terjadi di mana-mana? Di daerah kita tidak, tetapi di mana-mana. Contohnya saya mau kasih konflik, yaitu konflik yang Rusia, Ukraina. Sampai hari ini dampaknya kita lihat itu terjadi di Eropa. Betul? Sekarang Amerika kita lihat sudah terjadi. Negara-negara. Ya, ini menandakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, sambil tentu kitab Wahyu berkata secupak gandum di sana, sedinar. Ini berbicara tentang yang namanya apa? Krisis pangan. Haleluya. Krisis pangan. Kita dilihat di negara kita ini sudah melonjak. Tadinya apa? Ibu-ibu masih ingat apa dilupakan? Minyak. Waduh, ya. Belum yang lain. Ini melonjak. Sekarang ibu-ibu bingung. Dapat uang, dikasih sama suaminya. Aduh Pak, ini uang cepat habis. Ya karena bagaimana Pak? Ini semua naik semua. Betul? Haleluya. Betul? Ya. Ini naik, ini terjadi. Ya. Jadi kalau saya lihat ini memang sangat mengerikan, sangat menakutkan, secupak gandum. Ya, di sini dikatakan secupak gandum. Coba saudara perhatikan di sini ya. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Nah, saya simpulkan bahasa sederhana di sini dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berarti kalau kita mendapat upah mungkin 1 hari itu, ya taruh upah kita itu 200.000 lah. Ya, kita kategorikan 1 hari kita dapat upah 200.000. Tapi ketika kita makan itu 3 kali. Halo, betul? Ya, jadi kalau kita makan dapat upah 1 hari itu 200.000, ini saya kasih yang sederhana. Berarti kalau 3 kali makan terkadang itu tidak apa, saudara-saudara, tidak cukup. Itu akan terjadi, betul? Ini kitab Wahyu katakan. Bahkan saya pernah diajak kawan untuk beli dasi. Untuk di daerah Sulawesi Tengah ada acara musyawarah daerah gereja, saya diajak dengan teman saya ke kota, ya. Lalu pemilik toko ini dikatakan, aduh, Om Pendeta kata sekarang ngeri, naik semua. Kita mau jual juga kalau mau naik, nanti gimana? Ini terjadilah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Secupak gandum, sedinar. Wih. Ini pedagang
anak Tuhan yang rohani. Saya bilang luar biasa. Dia ingatkan itu. Saya hampir lupa. Iya benar. Benar kok. Iya sekarang kita ini jangan main-main ikut Tuhan. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Lebih lagi memakai ukuran kita bahwa aku memperdulikanmu. Haleluya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah ini, Tuhan selalu peduli. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, berarti Tuhan masih peduli sama kita. Amin. Yang di atas, yang di bawah, Tuhan masih peduli. Kalau Tuhan tidak peduli kepada kita, bahasa kita manusia, terserah. Gua nggak mau tahu lagi. Waduh, kalau Tuhan bilang begitu kepada kita, ya nggak mau tahu lagi itu urusanmu. Urusanmu engkau yang atur. Saya pikir kita bisa demo sama Tuhan. Haleluya, betul? Tapi Tuhan juga tahu kepada kita. Sehingga dia selalu peduli kepada kita dan dia selalu menolong kita. Berarti poin yang pertama ini, yaitu berbicara iman kita itu harus tetap hidup. Haleluya. Amin, saudara. Aku tahu penebusku hidup. Kalau tidak hidup penebus kita, kita nggak tahu bagaimana kesehatan kita. Amin. Apa yang kita makan, itu akan terjadi nanti. Secupak gandum, sedinar. Saudara dapat uang, tiba-tiba tidak ada harganya. Dulu kan pernah terjadi ya. Kayak ya, dulu saya masih kecil, uang itu nggak ada harganya, betul? Ya, nggak ada harganya uang itu dulu. Ya, saya masih ingat, tidak ada harganya. Ya, nah, saudara dan saya, kita harus punya iman yang hidup. Amin. Di tengah-tengah tantangan hidup ini yang berat, harus punya iman yang hidup. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab keselamatan itu hanya di dalam Dia. Tidak ada kata lain. Ya, mari sidang Tuhan yang ada di tempat ini. Hidupkan imanmu. Amin. Haleluya. Hidupkan organ-organmu yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Saya yakin Yesus masih hidup di dalam penyakitku sehingga Dia lepaskan penyakit kita. Haleluya. Baik yang ada di rumah, mungkin yang sedang mengalami COVID, ya, sedang istirahat, ya. Saya yakin dan percaya Yesus masih hidup. Amin. Haleluya. Dia akan menghidupmu. Sampai di sana debu kulit tubuhmu rusak dan dagingmu, tetapi kemuliaan Allah itu akan selalu menjaga dan memelihara saudara. Berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini minyak dan anggur. Dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6 itu adalah minyak dan anggur tidak akan dirusak. Artinya itu berbicara anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara yakin? Tuhan pelihara saudara. Tuhan pelihara. Kalau Tuhan tidak pelihara, kita tidak bisa ada. Seperti saudara duduk di apa namanya, di bangku dan saya bisa menyampaikan kabar baik. Kalau bukan Tuhan, bukan saya ini debu. Dan Alkitab katakan kulit tubuhmu akan rusak. Betul? Haleluya. Semewah-mewahnya kita ini sekarang ganteng kelihatannya karena pakai jas, ya. Ini akan rusak, ini akan jadi debu. Haleluya. Tetapi firman Allah dikatakan jelas di sini, anak Tuhan akan dipelihara Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang minyak dan anggur itu tidak akan rusak. Amin. Haleluya. Tidak akan dirusakkan. Itu sebabnya hidup kita itu minyak adalah berbicara tentang Roh Kudus.
Ketika kita orang percaya perlu yang namanya Roh Kudus. Itu memimpin dalam setiap kehidupan saudara dan kehidupan saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu menghadapi situasi kondisi apapun juga. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus ini menjadi peranan kita. Roh Kudus itu menjadi pendamping kita. Roh Kudus itu menjadi penghibur kita. Roh Kudus itu sebagai penolong kita. Itulah Parakletos. Amin. Haleluya. Saudara punya Parakletos? Amin. Haleluya. Ya. Kalau saudara punya Parakletos, maka saudara akan dihantar. Aku tahu penebusku hidup. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, poin yang kedua, bahwa tetapi aku tahu penebusku hidup. Di sini dikatakan roh kita. Tadi dikatakan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi roh kita itu harus tetap hidup. Ya. Kalau roh kita mati, maka rohani kita juga akan apa? Mundur otomatis. Bahkan dalam keterpurukan pun. Tapi saudara dan saya pagi ini, roh kita hidup. Dan kita punya yang namanya apa? Pengharapan kepada apa? Tuhan itu semakin kokoh. Saudara mau punya pengharapan? Haleluya. Di atas ada pengharapan, ya. Harus punya pengharapan. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu gelarnya ada pengharapan. Kalau orang tidak dipenuhkan Roh Kudus itu udah ya apatis, apa namanya? Ya, udahlah. Tapi orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu punya pengharapan. Jangan sampai hilang pengharapan. Tetapi dia harus di sini tetap hidup imanmu. Dan mengatakan seperti Ayub, aku tahu penebusku hidup. Artinya pemeliharaan Tuhan itu tetap apa namanya? Tidak terbatas. Amin saudara. Penyertaan Tuhan itu tidak terbatas. Mungkin kita katakan gimana ya untuk besok ini. Aduh rasanya sulit ini. Itu manusiawi. Tetapi kalau kita punya pengharapan itu gak terbatas. Dia akan kerjakan menurut kehendak dan rencana Tuhan. Saya bisa sedikit bersaksi tentang pelayanan saya. Hampir 1 tahun ini, saya tidak tahu ya. Saya itu kenapa tiba-tiba di COVID ini saya melihat gereja, aduh sudah gak layak lagi. Lalu saya berkata kepada diri saya, aduh Tuhan, ini mesti direnovasi. Ya. Lalu dengan kata lain, saya sebagai manusia, renovasi lagi. Jemaat masih dalam keadaan yang sulit tentang keuangan. Tapi Tuhan bicara terus sama saya. Waktu saya berdoa, sepertinya Tuhan tunjukkan, lakukan itu. Puji Tuhan, 1 tahun yang lalu saya pernah membuat permohonan itu di Pemda Tangerang Selatan. Karena saya ada Asda 2 itu saya kenal. Dan saya pernah mohon, saya bikin proposal dengan jemaat, saya hadirkan proposal itu. Dan memang kalau di Pemda ini kan tidak serta-merta begitu kita ini berbulan-bulan itu dapat. Tapi saya hanya berdoa sama Tuhan dengan kata lain, Tuhan, kalau melalui proposal ini Tuhan berkehendak untuk merenovasi gereja saya, maka jadi. Karena dia tidak terbatas. Haleluya. Itu bahasa itu. Puji Tuhan, dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terjadilah. Saya dipanggil waktu zaman wali kota yang Ibu Airin waktu itu kalau tidak salah. Saya dipanggil Asda 2, ini Bapak Pendeta, rupanya ini dapat 100. Gitu. Lumayan juga.
Saya teringat kepada 5 roti dan 2 ikan. Ya, puji Tuhan. Ketika saya dapat, saya tunjukkan kepada jemaat, ayo. Dan saya bukan sekedar ayo, nah dari saya segini. Lalu jemaat begini. Berjalannya waktu, saudara-saudara, dirombaklah atap. Karena atap gereja saya itu masih atap lama ya, dari balok. Itu masih zaman bahula. Ya, puji Tuhan. Pasang besi baja dan lain sebagainya. Nah, lantai juga sudah lama, maklum sudah 40 tahun. Gereja itu dari tahun 80. Dan dengan kata lain pakai granit. Wah, keren. Puji Tuhan, akhirnya pakai granit. Dan sampai hari ini tinggal 10% lagi. Akan selesai. Itulah Tuhan tidak terbatas. Saya yakin dan percaya Tuhan juga tidak terbatas kepada saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Asal kita percaya ada pengharapan, ada waktunya dan ada masanya. Amin saudara, itu yang terjadi. Jangan takut. Saudara ingat seorang janda dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, jangan takut, buatlah seperti yang kukatakan. Sepotong roti bundar kecil, dan bawalah kepadaku. Dan kau buat bagiku. Dan apa saudara? Dan bagi anakku. Itu terjadi. Janda ini rasa-rasa, aduh, hanya cuma segini hamba Eli. Nanti bagaimana untuk aku? Sementara engkau katakan, buatlah untuk aku dan buatlah untuk anakmu. Jangan pikir-pikir. Lalu, menurut pikiran daripada janda ini secara manusia, aduh kok begini? Buat, kerjakan. Haleluya. Betul? Lalu apa saudara-saudara? Kalau saudara baca lebih lanjut di dalam ayat yang ke-14 di sana. Firman Allah berkata begini. Tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dan buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai waktunya Tuhan memberikan hujan ke atas bumi itu. Berarti tidak perlu takut buat bagiku. Dan engkau tidak akan kekurangan. Amin. Saya mau katakan di tengah-tengah resesi begini. Engkau jangan menutup hati buat pekerjaan Tuhan yang sedang engkau kerjakan dalam gereja lokalmu. Amin. Haleluya. Enggak perlu takut. Saudara lihat resesi, ya. Saudara lihat keadaan sulit. Saya katakan kepada jemaat, menabur. Dan engkau akan menuai. Haleluya. Ya. Di tengah-tengah resesi ini kita menabur. Seperti janda yang hanya punya apa? Buli-buli dan roti bundar. Tapi dia kasih kepada hamba Eli. Dan Tuhan memberkati dia. Haleluya. Belajar. Jangan takut. Tuhan peduli kepada saya dan saudara. Maju terus. Tuhan penolong kita yang setia. Haleluya. Dan poin yang ketiga, yang terakhir. Tuhan peduli kepada kita. Berarti berbicara dengan apa? Kasih. Dan cinta kita kepada Tuhan itu selalu hidup. Ya. Kasih agape. Ya. Artinya cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang Tuhan memperdulikan kita, berarti kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan dan diberikan panjang umur kepada kita. Biarlah kasih Tuhan itu, kasih agape. Cinta yang tidak mementingkan diri sendiri itu. Cinta yang tanpa batas, kasih agape itu. Ya. Cinta yang tidak bersyarat. Haleluya. Ini yang harus terikat
dan hidup di dalam kehidupan Ayub. Walaupun dengan kesalehannya Ayub, di sini dilihat, Ayub dicoba. Dan kalau kita pelajari di sini, tipenya Ayub adalah tipe kasih cinta Ayub yang tidak pernah luntur. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Buktinya apa? Kasih Ayub itu kasih cinta yang tidak pernah luntur, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara melihat dalam catatan dalam kitab Ayub di sana, saudara-saudara, jelas di sana tipe istri daripada Ayub di sini, ya. Kasih cinta Tuhan itu berubah. Kenapa saya katakan berubah? Coba saudara, kita lihat ini ayat. Mungkin ya, yang terakhir. Kalau yang terakhir selalu senang. Haleluya. Puji Tuhan ya. Yang terakhir. Haleluya ya. Nah, kita lihat kasih cinta daripada Ayub ini, istri Ayub ini, kita melihat dalam Ayub, ya, kitab Ayub pasal yang pertama di sana, ya, ayat yang kedua, Ayub pasal pertama, kita lihat Ayub pasal yang kedua, di sana dikatakan ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah apa di sana? Allahmu, dan di sana dikatakan ada kata apa? Matilah. Ini tipe ya istri Ayub. Kasih cinta Tuhan itu berubah. Tadinya suaminya diberkati. Ya, anaknya cantik-cantik. Putrinya cantik-cantik. Bahkan dia penguasa besar pada zaman itu di orang hebat. Orang kaya. Tetapi ketika Tuhan izinkan itu terjadi kepada Ayub dan istrinya, katakan, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Hati-hati. Jangan seperti istri Ayub. Di sini mah enggak ada. Di luar mah banyak. Haleluya. Di sini mah hebring. Di sini mah mantap, ya. Haleluya. Jangan. Tuhan peduli kepada saudara. Apapun yang saudara hadapi, Dia tetap peduli. Ada waktunya ditolong, ada waktunya Tuhan izinkan kita diuji. Tapi jangan berpaling kepada Tuhan, tetapi kita mau berlari-lari kepada panggilan surgawi, kata Rasul Paulus. Dan bukan hanya kata Rasul Paulus, tapi kata iman yang ada, yang punya pengharapan di dalam kehidupan kita. Lalu ayat yang ke-10. Nah, baru ini yang terakhir. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ayat yang ke-10. Di sana berkata apa? Tetapi jawab Yesus kepadanya, engkau berbicara seperti apa? Perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, ini kadang-kadang kita ini kadang-kadang nggak tahu diri. Amin. Haleluya ya. Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah pelihara kita, masih menghujat. Di sini nggak ada, di luar banyak. Ya. Apakah kita mau menerima yang baik aja, tetapi tidak mau yang buruk? Tetapi dalam kesemuaan itu Ayub tidak berbuat dosa terhadap apa? Mulutnya, bibirnya. Saudara boleh kecewa sama Tuhan, tapi jangan dengan perkataan.
Oh Tuhan, Engkau gak adil. Oh Tuhan, Engkau gak dengar doaku. Oh Tuhan, masalahku berat sekarang, ekonomiku, usahaku, bisnisku, dan lain sebagainya. Saya mau katakan, jangan sampai kita berbuat dosa bibir kita. Tuhan selalu peduli kepada saya dan saudara. Itu saudara rasakan pada pagi ini, katakan amin. Haleluya. Jangan dosa. Sebab apa yang engkau ucapkan, itu yang akan terjadi. Haleluya. Aku tahu penebusku hidup. Di tengah-tengah dunia yang bergelora ini. Di tengah-tengah dunia yang kita lihat situasi kondisi hari-hari ini yang sangat mencekam. Bahkan kita tidak bebas seperti dulu. Kita tidak bisa bersalaman, kita tidak bisa rangkul-rangkul, kita tidak bisa ngumpul-ngumpul dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat bahasa firman Allah, ini baru permulaan. Haleluya. Benar, betul? Ini baru permulaan zaman. Yang begini aja kita udah, gak bebas seperti dulu. Tapi saya mau katakan kepada saudara dan saya, dan firman Allah berkata, aku tahu penebusku hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya mengajak saudara dan saya, kita untuk menyanyi pujian, yaitu Allah mengerti, Allah peduli. Sebab Dia peduli kepada kita. Dan Allah mengerti apa yang menjadi pengalaman saudara. Dia akan tolong saudara dan Dia akan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku berkumpul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan dari hatimu yang dalam, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Dia baik, sungguh baik dan amat baik. Jawaban firman Allah, Dia peduli kepada kita. Tidak usah kita takut, tidak usah kita ragu, tidak usah kita kecewa. Tuhan peduli kepada kita. Aku tahu penebusku hidup. Ini adalah jawaban bagi saudara dan saya yang saat ini diikat oleh masalah, diikat dengan satu ikatan kebimbangan, keraguan-raguan. Tetapi firman Allah adalah jawaban yang pasti untuk kita tangkap dan kita bawa pulang, di mana kita hidup di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kekhawatiran. Tetapi firman Allah sudah menjawab kami. Terima kasih Tuhan, firman yang sudah hamba mau beritakan ini atas konfirmasi Tuhan, dan Tuhan sudah sampaikan kepada kita semua agar kita pulang dari tempat ini. Allah peduli kepada kita. Dan tidak ada persoalan yang sulit bagi Dia, asal kita punya pengharapan yang penuh. Tuhan berkati jemaat-jemaatmu di tempat ini. Berkati yaitu Bapak Gembala di tempat ini, yaitu Pak Sukamto dan Ibu. Di masa tuanya mereka melayani Tuhan. Dan mereka memberikan yang terbaik. Dan mereka peduli apa yang mereka kerjakan. Beserta dengan jemaat-jemaat peduli mengerjakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sampai menutup mata. Dan itulah yang menjadi doa kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan berkati.